Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi dagang fasilitas penjara. Kenapa kaget? Sekarang kita akan bergabung dengan Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah. Beliau dari Bima akan berhubungan dengan kita. Selamat malam Bu Fahri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kita sebagai bangsa itu sering punya persoalan di dalam cara mengidentifikasi persoalan, cara membaca skala dari persoalan. Itulah yang menyebabkan kemudian kita sering underestimate dengan luasnya persoalan, dan kita tidak melakukan tindakan yang memadai untuk menyelesaikannya. Sehingga pada dasarnya itu tidak ada masalah yang kita selesaikan. Jadi kita hanya menghibur publik seolah-olah kita ini lagi bekerja. Jadi itu yang saya lihat sehari-hari di dalam pemerintahan terjadi. Kita gagal membaca skala dari persoalannya, lalu menyibukkan diri seolah-olah bekerja, menghabiskan APBN untuk menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya tidak akan selesai karena kita salah membaca dan mengidentifikasi skala dari persoalannya. Jadi misalnya dalam kasus lapas versus penjara, kita selalu terjebak kepada dua pendekatan. Ini isunya ini sistem atau moral, begitu. Itu selalu begitu. Dan kita cenderung dan selalu cenderung untuk menganggap ini persoalan moral. Bahwa ini ada kepala lapas yang brengsek, ada koruptor-koruptor yang haus menyuap, dan kemudian ada persekongkolan yang membuat kita frustrasi bahwa memang sudah tidak ada lagi moral di Republik ini karena semua orang pada dasarnya bejat, gitu. Sedemikian rupa kita menganggap bahwa karena KPK yang menangkap, maka hanya di KPK lah ya sumber moralitas yang masih ada dan murni, gitu. Jadi di kepolisian, di kejaksaan, di DPR, di Mahkamah Agung, di kepala daerah, di direktorat lapas, dan di rumah pejabat-pejabat negara itu, semua itu isinya adalah orang-orang yang tidak punya moral. Jadi karena kita mengidentifikasi persoalannya menjadi isu moral, maka ini yang kemudian tidak selesai, ya. Seharusnya kita mengidentifikasi sebagai persoalan sistem. Kalau kita mengidentifikasi persoalan sebagai persoalan sistem, maka kita harus berani mengidentifikasi keseluruhan masalahnya itu. Apakah ada persoalan pada tataran regulasinya? Apakah ada persoalan pada institusinya? Apakah ada persoalan kepada perangkat institusinya? Itu kan harus diidentifikasi secara jelas. Atau apakah memang ini ada segelintir orang yang masih suka main-main, kira-kira begitu. Nah, untuk jujur mengatakan, karena saya pernah menjadi pimpinan Komisi 3 cukup lama, Bang Karni, dan saya berkeliling Indonesia untuk melihat lapas-lapas di seluruh Indonesia. Menurut saya, lapas yang sesuai standar konsep baru kita, paradigma pemasyarakatan, itu cuma ada di Sukamiskin. Jadi di tempat lain itu tidak ada yang layak bagi kemanusiaan dan tidak ada yang layak bagi hak asasi manusia. Rata-rata over capacity, daya tampungnya bisa 3-4 kali lipat. Itulah yang menyebabkan karena penuh dengan keterbatasan, maka hal-hal yang manusiawi itu menjadi terjadi. Misalnya orang
harus memenuhi hajat hidupnya, kebutuhan biologisnya. Sementara itu tidak tersedia. Akhirnya orang kan sewa kamar, ya kan, karena itu tidak disediakan secara baik. Orang-orang juga punya kebutuhan yang berbeda-beda, tapi tidak tersedia. Akhirnya dipenuhi secara private sifatnya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat skalanya, jadi masalah ini nggak diselesaikan oleh pemerintah. Presiden tidak tahu akar atau skala dari persoalan ini, sehingga keluhan dari orang-orang di lapas ini yang sudah melaporkan berkali-kali bahwa kalau kita tidak melakukan advokasi kepada cara kita menegakkan hukum, atau kemudian kita menambah fasilitas lembaga pemasyarakatan kita, ya damage pasti terjadi. Sama dengan kalau rumah saja, ya bukan tempat orang yang terpidana, kalau isinya masih 2, masih 3, masih manageable. Tapi kalau di dalam rumah itu sudah 15 orang, sementara daerah tampungnya cuma 5, itu bukan narapidana, bisa terjadi masalah, gitu. Jadi saya kira tidak ada yang care skala dari persoalannya dan penyelesaian secara sistemik, tidak ada yang care. Dan ini kemudian menyebabkan kita akhirnya membuat seolah-olah sensasi yang diciptakan oleh KPK ini adalah segala-galanya gitu loh. Padahal KPK-nya sendiri sedang bermasalah, ya kan? Kalau menurut saya ya, KPK melakukan perluasan arti korupsi, ya kan? Penegakan hukum dilakukan melalui operasi intelijen, ya kan? Yang menonjol adalah tindakan-tindakan operasi pengintipan dan penangkapan. Dan dalam setiap pengintipan dan penangkapan sebagai anomali dari sistem, itu pasti menciptakan sensasi. Sebab ada banyak yang bisa kita jadikan sensasi di Republik ini karena begini besar gitu. Besok di LP, mungkin besok di suap di juri Asian Games, mungkin juga itu keluar dan jadi sensasi-sensasi baru yang diciptakan. Padahal ini sebenarnya KPK sedang lari dari kenyataan bahwa dia sudah tidak sanggup sebenarnya memberantas korupsi itu. Karena yang pokok-pokok ya seperti kasus Senturi 6,7 triliun itu kan tidak diselesaikan. Kasus Pelindo 2 ada temuan BPK 3,08 triliun. Si Argelino masih belum diproses, ya kan? Ada korupsi sumber waras, ada korupsi reklamasi, besar proyeknya itu sampai 500 triliun, tersangkanya cuma 1 orang anggota DPR dan beberapa pegawai rendahan. Jadi itu skala 500 triliun tidak dianggap sebagai persoalan besar begitu. Jadi KPK ini sendiri lagi bingung sebenarnya karena masalah begitu banyak, ya akhirnya dia tidak ada yang dia lakukan kecuali menciptakan sensasi-sensasi untuk menyebabkan dia tetap eksis. Di LP itu sekarang sedang ada PK. Mungkin KPK sedang menghambat PK dari beberapa narapidana korupsi itu. Kemudian di DPR sedang ada undang-undang KUHP. Dan saya sudah mendengar dari teman-teman bahwa Presiden berhasil ditekan untuk menolak membahas undang-undang KUHP sehingga criminal constitution kita peninggalan Belanda itu nggak berubah-ubah gitu. Jadi saya kira kelemahan mengidentifikasi skala persoalan, baik persoalan di pemasyarakatan yang seharusnya mulai kita bahas perubahan paradigmatik ya, karena waktu membahas bagaimana cara kita mengosongkan LP, kami pernah membuat undang-undang gerasi yang memberikan kemudahan kepada Presiden untuk membebaskan orang-orang yang tidak perlu dipenjara. Di beberapa negara di dunia ini sekarang, tahan badan, tahan fisik itu sudah dianggap kuno. Apa gunanya nahan orang-orang yang punya pekerjaan, yang punya pegawai, yang belum pernah di penjara seumur hidupnya, belum pernah berbuat tidak baik, ya kan? Hanya karena 100 juta di penjara
18 tahun, 17 tahun. Lah orang itu terus ngapain di penjara selama 17 tahun, 18 tahun itu? Sehingga dia stres dan mencari cara menghibur dirinya, ya dihiburlah dengan cara-cara seperti itu, berhadapan dengan ketidaksempurnaan sistem yang ada, ya kan? Informalitas yang kuat di dalam kultur kita juga, terjadilah problem di LP kita seperti itu. Jadi saya kira di KPK juga kita gagal membaca skala persoalan. KPK menyibukkan diri dengan OTT tiap hari, kepala daerah OTT, hakim OTT. Ini kan Kalapas ini saya dengar cuma 20 juta dan 400 dolar dijemput di rumahnya. Irwandi Yusuf sampai sekarang belum diperiksa sebagai tersangka dan akhirnya pacarnya sudah sudah dicekal dan pacarnya sudah diumumkan, ya kan? Ada aliran dana ke perempuan-perempuan. Ini semua sensasi karena KPK-nya frustrasi, mungkin dia nggak punya partner juga dalam memberantas korupsi. Karena presidennya juga nggak paham bagaimana cara memberantas korupsi ini, gitu loh. Skala dari persoalan dan pekerjaan ini, saya kira jauh dari kemampuan kita menyelesaikannya. Terutama mereka-mereka yang sedang bertugas. Akhirnya saban hari kita ini mencari cara untuk menunjukkan kepada publik bahwa kita ini sedang bekerja menyelesaikan masalah, tapi masalahnya nggak akan selesai. Memang tidak diselesaikan. Ini kan memakai APBN untuk menghibur rakyat supaya kelihatan kita bekerja. Ini namanya manufacture trap. Jadi kita ini dijebak dalam situasi seolah-olah negara ini sedang bekerja menyelesaikan masalah, tapi sebenarnya nggak lagi menyelesaikan masalah. Dia cuma lagi menghabiskan APBN untuk menghibur rakyat aja. Itu yang saya lihat, Bang Karni.